Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Samudra. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Pendidikan semester 4 oleh dosen pengampu Ibu Fadila SP SPD MPD. Materi yang akan saya presentasikan adalah naturalisme dan pengaruhnya dalam pendidikan. Nah, langsung saja, sebelum kita mengetahui apa pengaruh dari naturalisme dalam bidang pendidikan, kita harus mengetahui dulu apa itu naturalisme. Naturalisme mempunyai beberapa pengertian. Dari segi bahasa, naturalisme berasal dari dua kata, natural artinya alami dan isme artinya paham. Jadi kalau misalkan naturalisme itu artinya paham alami. Maksudnya bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik, dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18. Naturalisme berkembang dengan cepat di bidang sains yang berpandangan bahwa pembelajaran yang hebat dalam ilmu pengetahuan berasal dari akal pikiran manusia. Aliran naturalisme dipelopori oleh J.J. Rousseau yang seorang filsuf Prancis, di mana beliau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa justru dapat merusak pembawaan baik anak itu, sehingga aliran ini sering juga disebut sebagai negatisme. Jadi maksud dari pandangan ini, semua anak itu terlahir dengan pembawaan yang baik. Jadi kalau misalkan ada anak yang saat dah dewasa dianya berlakunya itu buruk, maka lingkungannya itu adalah lingkungan yang buruk, sehingga mempengaruhi anak tersebut, sehingga sifatnya itu menjadi sifat buruk. Jika lingkungannya baik, maka pembawaan dari anak itu menjadi baik. Misalkan dari kecil anak itu mempunyai sopan santun, anak yang baik, anak yang rajin, sehingga akan membawa anak itu untuk dewasa nanti pembawaannya akan seperti itu, baik-baik saja. Dan jika lingkungannya buruk, maka pembawaan anak itu akan buruk. Misalkan dari kecil sudah melawan orang tua, memukulin orang, membentak orang, maka dewasanya pun akan terbawalah sifat-sifat buruknya tersebut. Nah, kita masuk saja pengaruh dari naturalisme ini dalam hal pendidikan. Nah, berbagai aliran ini memengaruhi berbagai bidang, dan salah satunya adalah bidang pendidikan. Pendidikan inilah yang merupakan wadah yang memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter seseorang, baik pendidikan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pendidikan formal. Naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya, karena jika pendidikan di dalam keluarga itulah pendidikan yang hal utama. Maka dari itulah pendidikan bagi penganut paham naturalisme ini perlu dimulai dari jauh hari sebelum proses pelaksanaan pendidikan, yaitu pelaksanaan pendidikan formal. Sekolah inilah yang merupakan dasar utama dalam keberadaan aliran filsafat naturalisme, karena belajar merupakan sesuatu yang sangat natural. Paham naturalisme ini memandang guru tidak mengajar secara subjek doang, tapi melainkan guru mengajar murid. Nah, Spencer menjelaskan 7 prinsip dalam proses pendidikan beraliran naturalisme. Yang pertama, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik. Yang ketiga, pendidikan harus berdasarkan spontanitas dari aktivitas anak. Yang keempat, memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dalam pendidikan. Yang kelima, pendidikan dimaksudkan untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Yang keenam, praktik mengajar adalah seni menunda. Yang keenam itu adalah metode instruksi, di mana metode ini menggunakan cara induktif, yang dimana hukuman dijatuhkan kepada
seseorang yang melakukan kesalahan. Naturalisme memiliki 3 prinsip tentang proses pembelajaran. Yang pertama, anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Natural tadi kan alami, maka interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan pengalaman di dalam dirinya itu ya terjadinya itu ya secara alami, seperti itu. Yang kedua adalah pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, seorang pendidik lama akan menjadi seorang fasilitator di mana menyediakan lingkungan yang menyenangkan untuk membangkitkan keberanian anak ke arah yang positif, sehingga anak-anak tuh tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh pendidikan dan bimbingan tersebut. Yang ketiga adalah program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat. Maka pihak sekolah itu wajib menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pola belajar anak, sehingga anak-anak itu memiliki kesempatan menciptakan lingkungan belajarnya sendiri, sehingga anak-anak itu menemukan bagaimana minat dan bakatnya itu sendiri. Karena natural ini akan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai naturalisme dan pengaruhnya dalam pendidikan. Dan kurang saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.